wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Noviani, NPM 1813053033 dari Prodi PGSD. Pada video pembelajaran kali ini, di mata kuliah Sosiologi Pendidikan, saya akan membahas materi tentang menganalisis sekolah sebagai sistem sosial, yaitu sekolah sebagai sistem sosial dan tujuan sistem sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran berikut ini. Menganalisis sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial dan tujuan sistem sosial. Materi yang pertama adalah membahas tentang pengertian sekolah. Apa sih pengertian sekolah? Untuk lebih jelasnya, saksikan video pembelajaran berikut ini. Menurut Gorton, sekolah adalah suatu sistem organisasi di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Selanjutnya, menurut Frank, sekolah adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi menjadi lebih tergantung satu kepada yang lainnya, maka struktur itu sedang menuju ke jurusan suatu organisasi atau telah menjadi suatu organisasi yang formal. Jadi, sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta, dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Materi yang kedua adalah membahas tentang sistem sosial. Ada yang tahu sistem sosial apa? Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video berikut ini. Menurut Arifin, sistem adalah sebuah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling bergantung dan kait-berkait antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian dari sosial adalah manusia yang berkaitan dengan masyarakat dan para anggotanya. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain, dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Dalam sistem sosial, paling tidak harus terdapat dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu sama lain, mempunyai tujuan dari interaksi tersebut, mempunyai struktur, simbol, dan tujuan bersama. Di dalam mencapai tujuan, sistem sosial di masyarakat memerlukan suatu kegiatan interaksi sosial. Menurut Gerungan, interaksi sosial adalah suatu hubungan antar dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Materi yang ketiga adalah sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu ke dalam satu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Sekolah terdiri dari orang-orang yang memiliki hubungan satu sama lain. Setiap orang yang berada di sekolah memiliki peran yang harus dijalankan supaya sistem interaksi tersebut tetap terjaga. Peran yang dapat diidentifikasi di sekolah adalah guru, siswa, kepala sekolah, staf TU, laboran, pustakawan, penjaga sekolah, dan satpam. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial karena ia merupakan produk yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat pembangunannya. Pendidikan merupakan gambaran kemajuan dari suatu masyarakat. Pendidikan dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang saling menentukan status. Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi dari komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Sekolah mempunyai dua aspek penting, yaitu aspek individu dan aspek sosial. Di satu pihak, pendidikan sekolah bertugas mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan secara optimal. Sekolah sebagai pendidikan formal dituntut untuk dapat merekam segala fenomena yang terjadi di masyarakat.
Hubungan interaksi antara individu melahirkan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu di antaranya adalah kebutuhan akan pendidikan. Ada dua cara dalam menentukan kualitas sekolah. Yang pertama adalah sejauh mana sekolah dapat memenuhi kebutuhan pasar dan tuntutan masyarakat. Yang kedua adalah standar formal berupa undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang peningkatan mutu pendidikan nasional. Menurut Ibrahim, sebagaimana dikutip oleh Muhyi Batubara, bahwa ukuran keberhasilan pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, perlu menyadari bahwa proses pendidikan itu memerlukan tenggang waktu yang cukup lama. Kedua, dalam proses pendidikan itu berlaku prinsip di mana terhadap setiap kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan yang kita lakukan tidak dapat kita ulang kembali. Yang ketiga, tantangan yang kita hadapi di masa depan cenderung berkembang semakin kompleks dengan ditandai semakin cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin terbuka. 4. Kita dituntut untuk pandai menyusun perencanaan pembangunan pendidikan secara akurat sehingga mampu mengantisipasi tantangan dan permasalahan yang terjadi di masa yang akan datang. Konsep-konsep sosial di dalam sekolah yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah kedudukan dalam sekolah. Seperti sistem sosial lainnya, dapat dipelajari berdasarkan kedudukan anggota dalam lingkungannya. Setiap orang di dalam sekolah memiliki persepsi dan ekspektasi sosial terhadap kedudukan atau status yang melekat pada diri warga sekolah. Beberapa kedudukan dibentuk dan dibangun berdasarkan sistem klasifikasi sosial, di antaranya adalah: yang pertama adalah kedudukan berdasarkan jenis kelamin. Yang kedua adalah kedudukan berdasarkan struktur formal di lembaga. Yang ketiga adalah kedudukan berdasarkan usia. Keempat adalah kedudukan berdasarkan lahan garap di sekolah. Yang kedua adalah interaksi di sekolah. Menurut Horton, sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan 3 perspektif yang berbeda, yakni: yang pertama adalah hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar. Yang kedua adalah hubungan di internal sekolah lintas kedudukan dan perannya. Yang ketiga adalah hubungan antar individu pengemban status atau kedudukan yang sama. Ketiga adalah klik antar siswa. Pengelompokan atau pembentukan klik mudah terjadi di sekolah. Suatu klik terbentuk bila 2 orang atau lebih menjalin persahabatan, sehingga dalam keseharian telah terikat pada kehidupan bersama, baik di dalam maupun di luar sekolah. Materi yang keempat adalah tujuan sistem sosial sekolah. Sekolah disebut sebagai tujuan sosial yang akan memberikan kontribusi yang positif terkait dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dan akhlak terhadap masyarakatnya. Tidak terdapat kesepakatan tentang tujuan utama yang harus dicapai, karena semuanya adalah tergantung dari potensi sosial masyarakat di daerah sekolah tersebut. Tujuan sistem formal sekolah adalah melayani beberapa tujuan sistem sosial. Ada sekolah yang menekankan pada keterampilan, ada yang menekankan pada seni, ada yang menekankan pada olahraga, dan ada pula yang menekankan pada pengembangan dan peningkatan pengetahuan, dan ada yang menekankan pada pendidikan moral, bahkan ada yang menitik beratkan pada agama. Dalam sekolah sebagai tujuan sosial, terdapat 3 tujuan khusus di dalamnya. Yang pertama adalah tujuan masyarakat. Masyarakat mempunyai harapan agar pendidikan di sekolah dapat memberikan bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk membekali peserta didik agar dapat berkembang di masyarakat. Yang kedua adalah tujuan sekolah. Tujuan sekolah tidak hanya menguasai bahan pelajaran, tetapi dapat menggunakan apa yang telah dipelajari itu untuk mampu belajar sendiri dan membina diri kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga adalah tujuan individu. Masing-masing individu di sekolah tersebut pastinya memiliki tujuan tersendiri, seperti peningkatan kualitas diri dan sebagainya. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.